warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik kami kelas 12, ketemu lagi kita di channel YouTube saya Budiwan Wayahman. Nah, hari ini kita akan mempelajari cara penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi. Nah, di sini nanti saya akan bahaskan dua soal. Soal yang pertama ini reaksinya adalah reaksi ion. Kemudian nanti soal yang kedua kita bahas adalah reaksi molekul, ya. Nah, jadi hari ini kita bahas cara setengah reaksi dulu. Baik, coba kita lihat ini ada suatu persamaan reaksi ion MnO4- direaksikan dengan ion Fe2+ ditambah lagi ion oksalat C2O42- menghasilkan Mn2+ ditambah Fe3+ ditambah CO2. Nah, coba setarakan dalam suasana asam. Nah, untuk menyetarakan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi, maka ada langkah-langkahnya, ya. Nah, langkah-langkahnya saya lisankan saja. Kalau mau yang tertulis, nanti adik-adik bisa lihat di deskripsi video ini, ya. Baik, jadi kalian bisa nanti download dari deskripsi itu, saya berikan nanti linknya, ya. Baik, kita akan mulai penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita pisahkan dulu reduksi dengan oksidasi, ya. Nah, kita pisahkan dulu reduksi dengan oksidasi. Untuk menentukan reduksi dan oksidasi, ada cara yang lebih mudah. Kita lihat perubahan O-nya saja, ya. Kalau O-nya semakin bertambah, maka itu namanya oksidasi. Tapi kalau O-nya semakin berkurang, itu namanya reduksi. Baik, kita mulai. Nah, jadi di sini kita periksa dulu MnO4-, ya, MnO4- ini dia berubah menjadi apa? Menjadi Mn2+. Nah, cukup kita lihat O-nya saja, ya. Dari MnO4- menjadi Mn2+, di situ O-nya berkurang. Kalau O-nya berkurang, maka perubahannya ini disebut dengan reduksi. Saya singkat aja, ya. Kemudian yang berikutnya Fe2+ berubah menjadi Fe3+. Nah, di sini tidak ada O, sama-sama tidak ada O. Lihat muatannya saja. Kalau muatannya bertambah, yaitu oksidasi. Kalau muatannya berkurang, itu reduksi. Nah, coba kita lihat Fe2+ menjadi Fe3+. Ternyata di sini muatannya bertambah, maka ini namanya oksidasi. Nah, tapi ada satu lagi, yaitu C2O42- berubah menjadi CO2. Nah, C2O42- berubah menjadi CO2. Nah, ini bagaimana O-nya? Sekilas sepertinya O-nya itu berkurang. Nah, padahal tetap. Coba kita lihat. Ini O-nya 2, O-nya 4 untuk 2 atom C. Di sini O-nya memang 2, tapi untuk 1 atom C. Artinya untuk C yang sama berarti O-nya sama. Ini O-nya 4 untuk 2C. Berarti kalau 1C ya O-nya juga 2. Berarti kesimpulannya dari sini, dari C2O42- ke CO2, O-nya tetap. Kalau O-nya tetap, lihat muatannya saja. Muatannya bertambah, itu oksidasi. Muatannya berkurang, itu reduksi. Nah, dari -2 menjadi 0. Oh, berarti muatannya ini bertambah, maka oksidasi. Nah, sekarang coba kita pisahkan reduksi dengan oksidasi. Kita tulis reduksi, lalu kita tulis nanti oksidasi. Nah, ya, reduksinya apa jadi apa? Reduksinya adalah MnO4-1 menjadi Mn2+, menjadi Mn2+. Nah, itu reduksinya. Oksidasinya, nah di sini kita satukan saja Fe2+ ya ditambah C2O42- ini menghasilkan Fe3+ ditambah CO2. Nah, sekarang coba sudah terpisah, maka langkah pertama sudah selesai. Ya, langkah pertama sudah selesai. Nah, langkah kedua kita setarakan reduksinya dulu. Oksidasi belakangan, ya, setarakan reduksinya dulu. Gimana cara menyetarakan reduksi? Nah,
untuk menyetarakan reduksi, pertama samakan jumlah atom yang bilangan oksidasinya berubah. Samakan jumlah atom yang bilangan oksidasinya berubah. Pada umumnya itu selain O dan H, berarti Mn. Nah, Mn1 ini juga jumlahnya 1. Berarti sudah sama jumlahnya. Langkah berikutnya kita samakan jumlah O dengan menambahkan H2O di tempat yang kekurangan O. Ya, coba kita hitung. Ini O-nya ada 4, di sini O-nya tidak ada. Berarti yang sebelah sini kekurangan O. Maka kita tambahkanlah di sini H2O. Sebanyak berapa? Tentu sebanyak kekurangannya. Kurang 4, berarti tambahkan 4. Langkah berikutnya, ini masih reduksi yang kita setarakan ya. Nah, langkah berikutnya kita samakan jumlah H dengan menambahkan H+. Di sini hanya ada 8, maka tambah di sini 8H+. Nah, langkah terakhir untuk reduksi, samakan muatan dengan cara menambahkan elektron di ruas yang muatannya lebih besar. Coba kita hitung muatan. Di kiri ada berapa? Plus 1 dikali 8 plus 8. Plus 8 kita tambah min 1. Nah, muatannya dilihat ya. Plus 1 kali 8 plus 8. Plus 8 ditambah min 1. Berarti di sebelah kiri muatannya positif 7. Plus 7. Plus 8 ditambah min 1 berarti plus 7. Nah, di sebelah kanan kalau tidak ada muatan itu berarti 0. Di sini 0. Ini positif 2, plus 2. Plus 2 ditambah 0 berarti plus 2. Sini tadi sebelah kiri plus 7, di sebelah kanan plus 2. Di mana yang lebih besar? Di situ ditambah elektron. Berarti di sini yang besar. Plus 7 plus 2. Yang besar di sini. Maka elektron di sebelah sini. Berapa banyak elektron yang ditambah? Ya, berapa selisihnya? 7 dengan 2 selisihnya itu 5. Berarti kita tambah di sini 5 elektron. Nah, sampai elektron reduksinya sudah setara. Tinggal kita menyetarakan oksidasi. Nah, mulai lagi langkah pertama ya, langkah pertama. Samakan jumlah atom yang bilangan oksidasinya berubah. Biasanya itu selain O dan H ya. Selain O dan H di sini ada Fe, ada C. Nah, kita lihat Fe jumlahnya 1 sudah sama. C ini 2, ini 1. Maka kita tinggal nambah di sini 2 elektron. Kita tambah 2 koefisiennya, sorry. Kita tambah koefisiennya di sini letakkan 2 supaya C-nya sama. Ya. Selanjutnya kita samakan O, sudah sama-sama 4. Berarti kita tinggal menyamakan muatan ya. Kita samakan muatan ya, coba. Di sini min 2 dengan plus 2 berarti ini 0. Min 2 dengan positif 2 dijumlahkan 0. 0 muatan di kiri. Di kanan 0 dengan positif 3 berarti plus 3. Kiri 0 di kanan plus 3. Di mana yang lebih besar? Di situ tambah elektron. Berarti di sini elektron kita tambah sebanyak 3. Nah, jadi di sini adik-adik perlu ingat, kalau reduksi elektronnya pasti di kiri, kalau oksidasi elektron di kanan. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya reduksi itu adalah pengikatan elektron, sedangkan oksidasi itu pelepasan elektron. Jadi kalau oksidasi elektronnya di kanan, reduksi elektronnya di kiri. Jadi seandainya adik-adik menulis di sini reduksi atau di sini oksidasi, tapi elektronnya di sebelah sini, itu juga ada yang salah. Diperiksa benar-benar ya. Oke, jadi karena reduksi dan oksidasi sudah sama-sama setara, sekarang kita gabungkan kembali. Tapi ada syarat supaya bisa digabung. Syaratnya elektron harus sama ya. Pada reduksi elektronnya 5, pada oksidasi elektronnya 3. Nah, kita samakan ke berapa? Tentu kita samakan kali 3, yang ini kita kali 5. Elektron terlibat di sini. Nah, kita lihat disamakan ke berapa elektronnya. Itulah jumlah elektron yang terlibat. Karena kita samakan ke 15, berarti pada reaksi ini melibatkan 15 elektron. Ya, oke. Sekarang kita bisa coret elektronnya karena elektron selalu sama. Ya, elektron yang diikat pada peristiwa reduksi itu harus sama dengan elektron yang dilepas pada oksidasi. Ya, kita tinggal jumlahkan, kalikan dulu ini 3 kali MnO4- berarti
3MnO4-min ya. Ditambah 3 dikali 8 berarti 24H+. Ya. Nah, sudah selesai yang kiri, pindah ke bawah. Nah, 5 kali Fe2+, 5Fe2+, ditambah 5 dikali C2O4-2-min, 5C2O4-2-min. Nah, ini menghasilkan, kembali ke atas kita, 3Mn2+, ya, 3Mn2+, ditambah 12H2O, kemudian pindah lagi ke bawah, ditambah 5Fe3+, ditambah 10CO2. Nah, sekarang reaksi redoks kita sudah setara. Ingat, suatu reaksi redoks dikatakan setara kalau banyaknya atom di kiri dengan kanan sama, muatan di kiri dengan muatan di kanan juga sama. Kita buktikan ya. Atomnya Mn ada 3, sama 3. Kemudian H-nya di sini ada 24 ya. Di sini H juga 24. Kemudian Fe di sini ada 5. Di sini Fe-nya juga ada 5 ya. Lalu C di sini ada 10. Nah, C di sini juga 10 ya. O kita hitung, ini 12 ditambah 20 berarti O-nya 32 di kiri. Di kanan coba 12 ya, 12 ditambah 20 32 juga. Nah, itu jumlah atom sudah sama, tapi syarat reaksi redoks dikatakan setara. Selain jumlah atom sama, muatan juga harus sama. Itu muatannya ya, coba kita hitung. Min 3 dengan positif 24 itu positif 21. Ini min 10 plus 10 0. Min 10 plus 10 0. Berarti total muatan di kiri positif 21. Nah, sekarang kita hitung total muatan di kanan. Positif 6 tambah positif 15, positif 21. Jadi adik-adik, reaksi redoks ini sudah setara. Nah, sebelum kita masuk soal yang kedua nanti reaksinya reaksi molekul, lebih menantang lagi ya. Nah, sebelum kita masuk ke reaksi yang kedua, jangan lupa klik tombol like, subscribe, share ya. Kemudian kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, silahkan dibagi lagi ke teman-temannya ya. Nah, kemudian tulis komentar kalian tentang video ini. Oke, nanti kita akan lanjut ke soal yang kedua. Baik, adik-adik, ini kita lanjut kembali di soal yang kedua. Seperti yang saya janjikan di soal pertama tadi, bahwa di soal kedua kita akan bahas reaksi molekul. Nah, apa beda reaksi molekul dengan reaksi ion? Kalau reaksi ion ada muatan di atasnya. Nah, di sini tidak ada muatan, itu namanya disebut reaksi molekul. Kita akan menyelesaikan reaksi molekul ini dengan cara setengah reaksi ya. Nah, coba kita lihat. Jadi di sini ada Cl3 ditambah KOH ditambah Cl2 menghasilkan K2CO4 ditambah kalium perioda ditambah KCl dan H2O. Nah, ini kita akan setarakan dengan cara setengah reaksi. Cara setengah reaksi itu akan bisa kita selesaikan kalau reaksinya reaksi ion. Nah, ini reaksinya reaksi molekul. Maka caranya, pertama kita harus ubah dulu ke reaksi ion. Cara mengubah reaksi ion menjadi reaksi molekul adalah dengan cara kita ionisasikan. Ingat, tidak semua zat bisa diionisasikan. Yang bisa diionisasikan itu hanya yang elektrolit, yaitu apa? Asam, basa, garam. Di luar asam, basa, garam itu tidak perlu kita ionisasikan. Baik, kita mulai ya. Nah, yang pertama Cl3 ini adalah garam ya. Karena garam ini kita ionisasikan ya. Hasilnya Cr3+ ditambah 3I-. Kemudian KOH ini kita ionisasikan. Ini hasilnya adalah K+ ditambah OH- ya. Kemudian Cl2 ini tidak bisa diionisasikan. Nah, kalau pada reaksi ion tadi yang kita bahas di soal pertama, di situ ada penjelasannya. Penjelasan di soal itu suasana asam. Tapi kalau pada reaksi molekul tidak ada penjelasannya suasana asam atau basa. Nah, gimana cara mengetahuinya? Kita lihat aja. Pada reaksi ini ada basa, KOH itu basa. Oh, berarti ini suasana basa. Tapi kalau ada asam, berarti suasana asam, gitu ya. Oke. Kemudian K2CR4 ini kita ionisasikan, hasilnya 2K+ ditambah CrO4 2-.
Kemudian KiO4 kita ionisasikan, hasilnya K plus ditambah IO4 min 1. KCl kita ionisasikan K plus dan Cl min. H2O tidak usah diionisasikan. Oke ya. Nah ini sudah kita ionisasikan. Sekarang sederhanakan. Cara menyederhanakannya, zat yang sama kiri kanan kita coret walaupun jumlahnya beda ya. Contohnya ini ada K plus. Nah, coret walaupun jumlahnya beda, dicoret saja karena dia tidak mengalami reduksi dan tidak mengalami oksidasi. Kita coret. Nah, setelah itu apa yang tinggal? Nah, kita tulis yang tertinggal apa? Coba kita lihat. Berarti tinggal Cr3 plus, ikuti ya, Cr3 plus tambah apa lagi? Ditambah 3I minus ya. Nah, ditambah apa lagi? Cl2. Nah, loh, ini OH- kenapa nggak ditulis kan gitu? Nah, jadi ingat OH- nanti akan muncul sendiri waktu kita menyetarakan. Ya, ini suasana basah. Kita samakan H dengan menambah OH- muncul dia nanti. Ya, jadi nggak usah ditulis. Kemudian ClO4 2- ya, ditambah IO4 min 1 tambah Cl-. Nah, H2O juga nggak usah ditulis. Nanti waktu kita menyetarakan, langkahnya menyamakan O, itu tambahkan H2O. Jadi muncul sendiri pada saat kita menyetarakan. Ya, reaksi molekul yang panjang ini tadi, sekarang dia sudah jadi reaksi ion yang sangat sederhana. Nah, tugas kita sekarang mulailah langkah pertama tadi. Kita pisahkan reduksi dengan oksidasi. Caranya mudah. Kalau O-nya bertambah, itu oksidasi. Kalau O-nya berkurang, itu reduksi. Gitu ya. Cr3 plus berubah menjadi CrO4 2-. Nah, lihat O-nya. Fokus ke O-nya. Ini tidak ada O, ini O-nya 4. Berarti O-nya bertambah. Kalau O-nya bertambah, berarti ini oksidasi. Nah, gitu ya. Kemudian kita lihat I minus menjadi IO4 min 1. O ini berarti O-nya nambah lagi. Nah, O-nya bertambah. Ini oksidasi juga ya. Ini juga oksidasi. Nah, kemudian di sini Cl2, Cl2-nya berubah menjadi Cl min. Sama-sama tidak ada O. Lihat muatannya saja ya. Ini muatannya 0, yang ini muatannya min 1, muatannya berkurang, berarti reduksi. Nah, sekarang pisahkan reduksi dengan oksidasi. Kita lihat apa reduksinya. Reduksinya adalah Cl2 berubah menjadi apa ini? Berubah menjadi Cl min. Nah, itu dia ya. Oksidasinya kita gabung saja kedua oksidasi ini. Cl3 plus ditambah 3I minus. Nah, ya 3I minus menghasilkan. Nah, sengaja kita beri jarak, nanti ada yang mau ditambah-tambah ya. Menghasilkan CrO4 2- ditambah IO4 min 1. Nah, ini kita sudah mulai langkah pertama tadi. Pisahkan reduksi dengan oksidasi. Nah, kemudian masuk langkah kedua. Setarakan reduksinya saja dulu. Kita bekerja di atas dulu ya. Nah, caranya gimana? Cara menyetarakan reduksi, samakan jumlah atom yang bilangan oksidasinya berubah. Itu dia. Ini Cl-nya 2, di sini Cl-nya 1. Supaya sama, ini kita kali 2 ya, kita kali 2. Nah, berikutnya apa? Kita samakan muatan karena sama-sama tidak ada O, sama-sama tidak ada H. Langsung muatan. Samakan muatan dengan menambahkan elektron di tempat yang besar. Biasanya kalau reduksi elektron pasti bikin ya. Nah, di sini Cl-nya muatannya min 1 kali 2 itu 2 ya. Atau ya, ada gangguan. Oke, kita lihat ya.
Kembali kita kemari. Jadi samakan muatan. Nih muatannya min 2, yang ini muatannya 0, ya. Ini muatannya min 2, ini 0. Maka supaya sama, kita tambah di sini 2 elektron, ya. Kita tambah 2 elektron. Nah, sampai di sini reduksi sudah setara. Sekarang kita setarakan oksidasi. Mulai. Langkah pertama menyetarakan oksidasi, samakan jumlah atom. Yang bilangan oksidasinya berubah. Biasanya selain O dan H, ya. Nah, di sini berarti Cr dan I. Samakan Cr, satu sama. Samakan I. Ini I-nya 3 ini. Yang ini 1. Oh, supaya sama, di sini kita kali 3. Nah, berikutnya samakan O dengan menambahkan H2. Ingat adik-adik, ini adalah suasana basah. Untuk suasana basah, kita samakan O. Caranya tambahkan O di tempat yang kelebihan O. Tambahkan O di tempat yang kelebihan O. Coba kita hitung. O di sini 4 ditambah 12, 16. Ini belum ada O. Di mana kelebihan O? Di situ tambah H2O. Berarti di sini kita tambah 16H2O. Selanjutnya, samakan H dengan menambah OH- di tempat yang kekurangan H. Tambahkan OH- di tempat yang kekurangan H. Ini suasana basah. Ini hanya 32, maka kita tambah di sini 32 OH-. Ya, yang terakhir, samakan muatan dengan menambah elektron. Coba kita hitung muatannya, ya. Positif 3 dengan min 3, ini 0. Min 32, berarti tinggal min 32 di sini. Karena ini 0, berarti min 32. Di sebelah kiri min 32, ya. Sebelah kanan, min 3 dengan min 2, min 5. Di sini min 32, di sini min 5. Mana yang besar, situ tambah elektron. Yang besar min 5, tambahlah elektron. Sebanyak berapa selisihnya? Min 32 dengan min 5, selisihnya itu 27. Nah, maka 27 lah elektronnya. Nah, sekarang kita bisa jumlahkan, ya. Kita bisa jumlahkan. Syarat biar bisa dijumlah, elektron harus sama. Ini 2, ini 27. Nah, biar sama, yang 2 kita kali 27, yang 27 kita kali dengan 2. Berarti elektron sudah bisa kita coret. Nah, sudah sama, ya. Sekarang kita jumlahkan yang tersisa. 27 Cl2, 27 Cl2 ditambah. Nah, kita pindah ke bawah, ya. Yang kiri sini udah habis, pindah ke bawah. 2 dikali ini 2 Cr, 3 plus ditambah 2 kali 3 berarti 6 I minus tambah 2 kali 32 64 OH min. Nah, itu menghasilkan. Sekarang kita pindah ke kanan, mulai dari atas lagi. 27 kali 2 54 Cl min ditambah 2 kali ini 2 Cl O4 2 min tambah 6 IO4 min 1 ditambah 32 H2O, ya, karena dikali dengan 2. Nah, maka reaksi kita sudah setara. Tapi kalau kita hanya selesaikan sampai di sini, nilai kita belum sempurna, gitu. Karena soalnya reaksi molekul. Gimana supaya sempurna? Koefisien yang ada di sini kita pindahkan ke atas, ya. Coba adik-adik bisa lihat nih. Cl2 sumbernya dari mana? Dari sini. Maka kita letakkanlah di atas sini. Berapa? 27. Letakkan ini 27 Cl2. Cr3 plus. Ini berasal dari mana? Cri3. Berapa koefisiennya? 2. Kembalikan ke atas ini 2. Nah,
ini sudah sekaligus terangkat ke I-nya. Nah, lihat, I di sini ada 6, ini sudah langsung 6. Ya. Kemudian OH ini berasal dari mana? Dari KOH, 64. Maka kita letakkan koefisien di sini 64. Ya, oke. Kemudian Cl ini sumbernya dari mana? Dari KCl. Berapa jumlahnya? 54. Letakkan di sini 54, gitu ya. Kemudian CrO42 ini dari mana ini? K2CrO4. Koefisiennya 2, letakkan 2 di sini. Dan kemudian IO4-1 berasal dari sini. Koefisiennya 6, letakkanlah 6 di sini. Nah, 6 ya. Lalu yang terakhir adalah H2O sebanyak 32. Nah, adik-adik sekarang bisa hitung ya bahwa jumlah atom di kiri itu akan sama dengan jumlah atom di kanan. Kita buktikan. Cr ada 2, ini Cr-nya 2 sudah sama ya. Kemudian I di sini ada 6, ini I-nya ada 6 sudah sama ya. Kemudian K ini 64. Nah, di sini banyak, coba kita hitung. Ini 64 ya. Ini 4 ditambah 6, 10 tambah 54, 64 sama ya. Nah, kemudian O 64 kita hitung juga O di sini nih. Nah, 2 kali 4 8 ini 24 dan 32 ya. Tambah 32 64 sudah sama. H ada 64. Nah, ini 64 sudah sama. Cl ada 54, Cl ada 54. Nah, bagaimana adik-adik? Jadi ini penyertaan reaksi untuk reaksi molekul. Sebenarnya langkahnya sama saja dengan reaksi ion, cuma di sini ada langkah tambahan di awal, yaitu kita mesti mengubah reaksi molekul menjadi reaksi ion. Dan ada langkah tambahan di akhir, yaitu mengembalikan koefisien dari reaksi ion ke reaksi molekul. Gitu ya adik-adik. Nanti kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan dibagi ke teman-temannya biar semua dapat ilmu yang sama ya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.